Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan. Dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pernahkah kita membayangkan bahwa Indonesia, negeri yang disebut negara berkembang, negara yang masih berjuang dengan kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan besar lainnya, tiba-tiba dinobatkan dunia sebagai negara paling sejahtera di muka bumi. Ya, inilah kenyataan. Indonesia berada di puncak dunia nomor 1 dalam ukuran kesejahteraan manusia. Bukan sekadar kabar, ini fakta ilmiah. Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Tetapi siapa sangka bahwa baru-baru ini dunia dikejutkan oleh sebuah hasil penelitian global. Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling sejahtera di dunia. Benarkah demikian? Mari kita kupas bersama-sama. Saudara-saudaraku, ini bukan
gosip, bukan klaim nasionalisme kosong. Ini suara dunia yang ditulis dengan tinta ilmu pengetahuan. Penelitian ini bukan main-main. Studi besar ini bernama Global Flourishing Study, dipimpin oleh Harvard The Exchange School of Public Health, bekerja sama dengan Baylor University, dan didukung oleh Gallup, lembaga survei internasional yang kredibel. Dirilis resmi pada 30 April 2025 yang lalu dan dimuat dalam jurnal bergengsi Nature Mental Health awal Mei lalu. Ini bukan survei kecil. Penelitian ini melibatkan 203.000 orang dari 22 negara, mewakili 64% populasi dunia. Pertanyaan muncul, bagaimana mereka menilai kesejahteraan? Apakah dengan uang? Apakah dengan kekayaan? Tidak. Ada 6 hal, 6 pilar kesejahteraan sejati. Kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kesehatan fisik dan mental, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, relasi sosial yang erat, stabilitas finansial dan material. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini yang selama ini diajarkan oleh para leluhur kita? Bahwa hidup bahagia bukan hanya semata soal harta, melainkan soal hati, persaudaraan, dan makna hidup yang dalam. Dan inilah yang mengejutkan dunia. Indonesia berada di urutan pertama dengan skor 8,47, tertinggi di antara seluruh negara yang disurvei. Amerika Serikat hanya di peringkat 12. Inggris terlempar di peringkat 20. Jepang justru berada di posisi paling rendah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dunia akhirnya melihat bahwa GDP
tidak sama dengan kebahagiaan. Bahwa pencakar langit tidak selalu menjamin damainya hati. Bahwa kekayaan materi bukan segalanya. Pertanyaannya, mengapa Indonesia? Apa rahasianya? Pertama, karena kita punya gotong royong, budaya saling menolong, saling membantu, saling peduli dari desa hingga kota, dari pasar tradisional sampai arisan RT. Manusia Indonesia tidak sendirian. Yang kedua, karena kita punya spiritualitas. Bangsa ini religius. Dalam suka kita bersyukur, dalam duka kita berdoa. Makna dan tujuan hidup terjaga, hati tidak hampa. Yang ketiga, kita punya karakter. Kita diajarkan sopan santun, hormat kepada orang tua, menghargai sesama. Karakter inilah yang membuat hidup kita lebih bernilai. Yang keempat, karena kita punya alam dan keluarga. Anak-anak masih bisa bermain di sawah, di pantai, di halaman rumah. Kehidupan komunal membuat tekanan mental tidak seberat masyarakat superurban di negara maju. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah modal besar kita. Modal yang kita tidak perlu beli dengan uang. Modal yang tidak bisa dicuri oleh siapapun.
Temuan ini memberi pesan untuk dunia bahwa kesejahteraan sejati tidak bisa diukur hanya dengan angka ekonomi. Bahwa bangsa yang sederhana bisa lebih bahagia daripada bangsa yang serba dipenuhi dengan kemewahan. Bahwa kunci hidup bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa dalam kita saling mencintai dan saling berbagi. Lalu, apa artinya ini bagi Indonesia? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita jangan puas dengan hasil riset ini. Jangan terlena. Kita memang kaya dalam kebahagiaan. Namun masih ada PR besar. Kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, korupsi. Hasil penelitian ini adalah cermin, bukan sekadar piala. Cermin bahwa kita punya potensi luar biasa. Dan tugas kita adalah menjaga serta memperkuatnya.
Indonesia, negeri yang disebut paling sejahtera di dunia, bukan karena emasnya, bukan karena minyaknya, bukan karena gedung-gedungnya, tetapi karena hati rakyatnya. Mari kita jaga warisan ini. Mari kita rawat gotong royong spiritualitas, kebajikan, dan persaudaraan. Karena disitulah letak kejayaan bangsa. Indonesia, negara paling sejahtera di dunia, merdeka, bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari diri kita, untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Di episode keempat yang akan datang akan kita bahas, apa betul Indonesia salah satu negara paling miskin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.